Perkenalkan, nama saya Glesia Pita Saldamanik dengan NIM 08112227074. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 2, di mana yaitu ada deret Fibonacci yang berpangkat 1 di pangkat N, tambah 1 di pangkat N, ditambah 2 di pangkat N, ditambah 3 di pangkat N, sampai F di pangkat N. Nah, kita masuk pada bagian flowchart-nya dahulu. Nah, pada program utamanya itu kita membutuhkan variabel mn, maka kita inputkan m dan n. Lalu kita masuk ke hasil jumlah sama jumlah mn-nya, maka kita masuk ke jumlah mn, di mana m function jumlah mn start. Nah, ketika ketika 1 1 1 2 3 5, ketika kondisi m-nya sama dengan 1, dia akan mencetak 1. Hasilnya 1. Nah, ketika m-nya sama dengan 1, maka hasilnya 1. Tetapi jika kondisinya m-nya tidak 1, maka dia akan masuk ke prosesnya, di mana prosesnya itu kita membuat pangkat Fibo mn ditambah jumlah Fibo mn. Nah, di sini ada pangkat, tetapi di dalamnya ada Fibo. Nah, karena ada Fibo, kita membutuhkan function Fibo. Maka kita masuk ke function Fibo X, yaitu ketika kondisi mn-nya sama dengan jadi xy. Nah, ketika kondisi x-nya sama dengan 1, lalu y-nya sama dengan 2, ya, ketika x-nya 1 dan y-nya batas akhirnya 2, dia akan ngecetak 1. 1, 1. Nah, ketika kondisinya salah, x-nya 1, y-nya 2, dia akan masuk ke rumus return. Nah, di sini ada 1, 1, 2, 3, 5. Di mana itu ada 1 tambah 1, 2, lalu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 2. Nah, di mana ada rumus X dikurang 1. Nah, X dikurang 1, dia dari 5 ke 3, itu pada saat X-nya itu berkurang 1. Akhirnya itu batas akhir dikurang 1. Nah, tetapi untuk 1 ke 2, 3 ke 5, itu bertambah 5 ke 3. Nah, dia berkurang 2. Maka kita tambahkan X kurang 2. Nah, maka dapat, jika kondisinya salah, maka dapat return Fibo X kurang 1 tambah Fibo X kurang 2. Setelah dapat rumus Fibo, kita dapat masuk ke sini, lalu ke proses M sama dengan M kurang 1, lalu return hasil. Maka nanti outputnya hasil. Lalu kita lanjut ke bagian pseudocode-nya. Nah, tadi
kita kan membutuhkan pangkat juga, maka masuk ke function pangkat. Dimana jika kondisinya 0, maka dia akan ngecetak 1. Angka berapapun yang pangkatnya 0, maka akan ngecetak 1. Jika salah, dia akan nge-return A dikali pangkat A, A, B kurang 1. Kita langsung saja ke pseudocode-nya. Pada program utama, kita mulai, lalu seperti kita buat tadi, ada variabel m, n, hasil dengan tipe data integer. Lalu kita read m, read n, lalu masuk ke proses hasil sama dengan jumlah mn. Lalu nanti jika dapat hasilnya, dia akan ngecetak hasil. Lalu n. Lalu kita masuk ke function jumlah, di mana function jumlah mn, lalu kita buat begin, lalu dengan kita deklarasikan variabel hasil dengan tipe data integer. Nah, kita tadi ada kondisi jika m-nya sama dengan 1, dia akan ngecetak hasilnya 1. Jika kondisinya salah, dia akan ngecetak dia akan masuk ke proses hasil sama dengan pangkat Vibo mn. Nah, kita membutuhkan Vibo dahulu. Maka kita ke function Vibo. Vibonya itu di mana kondisi X sama dengan 1 atau kondisi X sama dengan 2, dia akan ngecetak 1. Tetapi jika kondisinya salah, dia akan ngecetak X kurang 1 tambah Vibo X kurang 2. Nah, jika sudah ke Vibo, maka dia selanjutnya ada pangkat. Maka kita masuk ke function pangkat AB. MN tadi, dia akan masuk ke AB. If B sama dengan 0. Ketika pangkat berapa, angka berapapun yang dipangkatkan itu, dia akan ngecetak 1. Lalu jika salah, dia akan nge-return A kali pangkat A koma B kali pangkat A dikali pangkat A pangkat B kurang 1. Nah, kita langsung saja ke bagian flowchart-nya codingannya dahulu. Nah, jangan lupa kita membuat include iostream untuk memanggil, lalu memanggil fungsi sin, cout, dan underline. Nah, kita masuk ke program utamanya dahulu, di mana tadi ada program utamanya, kita membuat mn hasil, lalu si A. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada proses hasil sama dengan jumlah mn. Nah, kita memerlukan function mn. Maka kita buat int jumlah integer m, integer n. Nah, kita membuat variabelnya hasil, lalu if kondisi m-nya sama dengan 1, maka dia akan nge-return dia akan ngecetak hasilnya 1. Karena jika kita inputkan batas awalnya 1, maka dia akan 1. Lalu jika kondisinya salah, maka dia akan ke
return sama ke proses hasil sama dengan pangkat dikali Vibo MN tambah jumlah Vibo M, M. Lalu masuk ke prosesnya M sama dengan M dikurang 1, lalu dia nge-return hasil. Nah, di sini memerlukan Vibo dan pangkat. Tetapi Vibo di dalam pangkat, maka kita masuk ke Vibo terlebih dahulu, function Vibo. Nah, in Vibo in X. Ketika if X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2, dia akan return 1. Lalu else, jika kondisi salah itu dia akan nge-return Vibo X kurang 1 ditambah Vibo X kurang 2. Nah, selanjutnya ke pangkat. Kita buat jadi in A dan in B. Ketika kondisinya pangkatnya B sama dengan 0, maka dia akan mencetak 1. Kembali ke 1, return 1. Nah, jika kondisinya salah, dia akan ke return A dikali pangkat A, B kurang 1. Nah, kita cek programnya apakah ada yang salah. Lalu kita coba dahulu. Mesinnya. Baik. Oh. Nah, kita masukkan batas awalnya itu 2, lalu 3. Nah, jumlah deretnya itu 2. Dimana tadi ada 1, 1. Nah, kita coba saja ke, nah, M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3.
hasil sama dengan pangkat Fibo dari M 2,3 ditambah jumlah Fibo 2,3. Nah, lalu ke Nah, dia ke Fibo X-nya itu 1 atau S-nya 2, maka dia akan mencetak 1. Nah, di sini ada X-nya 1. 1 ditambah 1, maka hasilnya 2. Kondisinya 2. Atau Fibo X kurang 1. 3 kurang 1 ditambah Fibo X kurang 2. 3 kurang 2, 1. Nah, kalau ketika Fibonya 1 itu, dia akan cetak 1. Ini 2, Fibo 2. Nah, sama saja, maka 1 tambah 1, maka hasilnya jumlah dereknya 2. Coba kita lagi. Misalnya, kalau 3 dan 4, maka jumlah dereknya itu ada 18. Sekian penjelasan saya tentang soal nomor 2. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.